Milan siap-siap, Invesco bakal lebih ambisius ketimbang Elliot. Calon pemilik baru AC Milan Invesco diperkirakan akan lebih ambisius ketimbang Elliot manajemen jika mereka benar-benar mengakuisisi raksasa Serie A tersebut. Calcio Mercato melaporkan bahwa ambisi adalah kata kunci yang tampaknya menyertai proyek Invesco dan rencana mereka untuk Rossoneri. Menurut sumber dari lingkaran dekat mereka, Al-Ardi ingin agar klub bisa memenangkan trofi besar dan harapannya tidak memakan waktu terlalu lama. Ia merupakan perbedaan besar pertama dibandingkan dengan Elliot selaku pemilik saat ini. Karena itulah, memperkuat tim bakal menjadi tujuan besar, sehingga transfer seperti Fode Balotore dan Timo Bakayoko atau pemain cadangan lain seperti Oliver Giroud dan Divock Origi tidak akan menjadi agenda musim panas nanti. Alih-alih fokus mereka dalam merekrut pemain dengan jaminan kualitas meyakinkan seperti striker setingkat Dusan Vlahovic dan pemain sayap kanan yang berkualitas. Perusahaan asal Bahrain tersebut juga dapat melakukan beberapa perubahan pada tingkat manajemen, mengingat Paul Scaroni lebih merupakan presiden simbolis dan CEO Ivan Gazidis jarang berbicara, terutama dengan kondisi kesehatannya saat ini. Sebuah tim yang kuat harus memiliki klub yang kuat di belakangnya, yang tahu bagaimana dihormati di tingkat yang lebih tinggi. Itulah sebabnya kembalinya sosok seperti Boban tidak dapat dikesampingkan. Ia diberhentikan setelah secara terbuka mengungkapkan keraguan tentang niat sebenarnya pemilik saat ini di tingkat olahraga. Dan saat skenario tersebut masih sebatas ide belaka, sosok sepertinya mungkin akan merapat. Pilar ketiga dan terakhir dari proyek mereka adalah stadion baru. Dan hal tersebut bisa memberikan peluang bagus membangun fasilitas baru hanya untuk Diavolo. Ide membangun stadion baru berkapasitas 63.000 penonton dengan kapasitas yang jauh lebih kecil dari San Siro tampaknya tidak masuk akal. Karena semua stadion yang baru dibangun di Eropa lebih besar dari stadion sebelumnya. Tentu saja waktu akan memberitahu apakah ketiga poin ini akan dibahas dan diselesaikan. Namun yang jelas waktu Elliot bersama Milan sudah habis. Mereka yang memiliki ambisi lebih baik dipersilahkan. Tidak hanya di atas kertas dengan neraca, tetapi di atas segalanya di lapangan dengan dibuktikan hasil nyatanya. Dan Invesco diyakini memiliki itu. Stefano Pioli ungkapkan, tim sadar dan mengetahui bagaimana menderita. Meski membuang banyak peluang, AC Milan akhirnya berhasil memetik 3 poin penuh setelah mengunci kemenangan 1-0 atas Fiorentina. Hasil ini semakin mendekatkan Rossoneri kepada Scudetto di mana Serie A tinggal menyisakan 3 laga lagi. Dalam game melawan La Viola ini armada merah hitam memang terlihat tampil kurang greget, terutama di babak pertama yang banyak mengandalkan umpan jauh Maignan ke Giroud atau Leao. Namun semangat penggawa muda AC Milan tak pernah luntur dan terus berjuang sampai titik darah penghabisan. Sebuah hal yang dipuji oleh Stefano Pioli seusai pertandingan. Tim bermain bertarung melawan tim yang menciptakan kesulitan bagi kami. Kami telah berbahaya, satu langkah maju dan ada kepuasan bagi kami dan untuk penggemar kami yang fantastis. Mulai Selasa kami akan bersiap untuk pertandingan berikutnya. Para pemain meskipun masih sangat muda bermain dengan sangat baik dan sangat bagus. Mereka mengatasi langkah-langkah penting dalam hal kesadaran, mengetahui bagaimana menderita. Kami berada di titik yang baik, kata Pioli. Kami semua positif bahkan dalam kesulitan dan kami tidak berhenti percaya pada kualitas kami. Mengetahui bahwa kami melatih tim yang sangat muda, tapi ini adalah klub pertama dan terutama dengan manajer spektakuler yang saya miliki. Mali dan Masara selalu dekat dengan kami, mereka mendukung kami. Kita semua tahu bagaimana keadaan di sepak bola, perasaan para pemain jika manajer menghargai mereka dan pelatih tahu apakah ada kepercayaan dari manajer. Dan ini bagus untuk semua orang. Scudetto, kami harus membuktikan diri, kami memiliki kualitas kami dan kami harus menempatkan mereka di lapangan dengan cara terbaik. Kami bertujuan untuk melakukan yang terbaik dan memikirkan pertandingan berikutnya. Tutup pelatih berusia 56 tahun itu.
Fikayo Tomori ungkapkan, "Saya sangat lelah, tapi senang karena AC Milan menang." Bek berkebangsaan Inggris Fikayo Tomori mengaku sangat lelah selepas pertandingan melawan Fiorentina. Meski begitu, bek berumur 24 tahun tersebut merasa senang karena AC Milan bisa menang dan tetap mempertahankan pucuk klasemen Serie A. Rossoneri harus menunggu sampai menit 80 lebih untuk mencetak gol ke gawang Fiorentina dalam pertandingan yang berlangsung pada hari Minggu kemarin. Rafael Leao menjadi pencetak gol tunggal di laga tersebut setelah memanfaatkan kesalahan kiper Fiorentina yakni Pietro Terracciano yang salah melepaskan umpan. Salah satu pemain AC Milan yang bermain sejak awal, Fikayo Tomori, mengatakan beberapa hal kepada The Azian setelah pertandingan. Mantan bek Chelsea tersebut mengatakan bahwa dirinya sangat lelah ketika menjalani pertandingan yang sulit tersebut. "Saya sangat lelah, tetapi kami senang dengan hasil ini dan harus melanjutkannya. Tim merasa senang, masih ada 3 pertandingan lagi dan kami harus menang di semua pertandingan tersebut," ucap Fikayo Tomori kepada The Azian. "Kami bertahan dengan keseluruhan tim. Merupakan sebuah kebanggaan bisa tidak kebobolan banyak di tahun ini. Itu sangat membantu kami untuk meraih kemenangan. Saya harap kami bisa terus seperti ini. Satu-satunya hal yang penting adalah terus meraih 3 poin. Ketika stadion terisi penuh, akan lebih banyak emosi dalam pertandingan. Para penggemar memotivasi kami. Tim bisa bermain dengan energi lebih banyak karena para penggemar yang terus mendukung kami." Tutup dari Fikayo Tomori. Renato Sanches masih jadi target nomor 1 Milan perkuat lini tengah. AC Milan dikabarkan masih bertekad merekrut gelandang Renato Sanches dari Lille meskipun spekulasi transfernya cenderung bereda belakangan ini. Area lini tengah Rossoneri diperkirakan akan mengalami beberapa perubahan musim panas nanti, dengan Tommaso Pobega dan Yacine Adli bakal kembali dari masa pinjaman masing-masing. Namun Frank Kessie bakal angkat kaki dari klub dan bergabung Barcelona, sehingga manajemen perlu menemukan pengganti yang berkualitas. Menurut pemberitaan dari Nicolo Sira, rencana raksasa Serie A tersebut terkait Sanchez belum berubah dan ia masih menjadi target nomor 1 untuk menggantikan Kessie dan memperkaya pilihan Stefano Pioli di lini tengah timnya musim depan. Kontrak pemain internasional Portugal tersebut bersama Les Douglas akan berakhir pada musim panas 2023 mendatang. Lille pun memasang harga di kisaran 18-20 juta euro atau setara dengan 288 sampai 320 miliar rupiah. Nominal tersebut Diavolo bakal dengan senang hati mereka bayarkan. Namun masalah yang muncul dalam beberapa bulan terakhir adalah gaji yang diminta sang bintang. Dalam hal ini, negosiasi dengan agen Jorge Mendes tengah berlangsung untuk berupaya mencapai kesepakatan soal masalah personal. Bagaimanapun, Milan tampaknya masih bertekad mendatangkan Sanchez dan akan berupaya mencapai kesepakatan dengan gelandang 24 tahun tersebut terkait durasi kontrak dan besarnya gaji. Sementara itu, dialog dengan Lille juga masih terus berlanjut meskipun kemungkinan tidak akan ada kendala dari kedua klub.